Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam acara Jejak Islam, persembahan dari TVRI Stasiun Yogyakarta. Nah, pemirsa, di tengah kesibukan kita sehari-hari untuk menghadapi masa depan, masa lalu ataupun sejarah berupa warisan para pendahulu memiliki dinamikanya tersendiri. Ada warisan yang perlu kita jaga keaslian ataupun kelestariannya, namun ada juga warisan yang harus mengalami pembaharuan, ini untuk memenuhi kebutuhan dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, bagaimana warisan yang akan kita bahas kali ini dan bagaimana kondisinya? Ikuti terus Jejak Islam bersama kami di Desa Wijirejo, Kecamatan Panda, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok pesantren sering disebut juga sebagai benteng akidah umat. Nah, di sini para santri dididik untuk menjadi ulama-ulama masa depan yang akan ikut membangun negeri ini. Mereka diajarkan tentang bahasa Arab, ulumul hadis, ulumul Quran, sejarah para nabi, dan masih banyak lagi. Namun kalau kita berkunjung di Pondok Pesantren Al-Imdad, Desa Wijirejo, Panda, Bantul, Yogyakarta, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Di sini, santri tidak hanya diajarkan untuk mendalami ajaran agama Islam, tapi mereka juga dikenalkan untuk bisa menguasai keterampilan wirausaha dan cinta lingkungan. Nah, ini sungguh sayang untuk dilewatkan pemirsa, jadi tetap bersama kami di Jejak Islam. Di samping memiliki berbagai masjid kagungan dalam, Kabupaten Bantul juga memiliki banyak pondok pesantren. Jumlah seluruh pondok pesantren di dalamnya mencapai seratusan, tersebar di hampir semua kecamatan atau kapanewon di Bantul. Kecamatan dengan jumlah pondok pesantren terbanyak adalah Sewon. Tidak kurang dari 25 pondok pesantren berada di Sewon. Pondok Pesantren Al-Imdad yang menjadi objek kunjungan tim Jejak Islam berada di Panda dan Pajangan. Al-Imdad adalah nama pondok pesantren yang didirikan oleh KH Humam Bajuri. Berlokasi di Dusun Kauman, Desa Wijirejo, Kecamatan Panda, Kabupaten Bantul. Dusun ini terletak di dekat perbatasan Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, kurang lebih berjarak 2 km sebelah timur dari Sungai Progo. Sejarah pondok berawal dari kegiatan majelis taklim yang diasuh oleh KH Humam Bajuri. Bertempat di pondok rumahnya yang sederhana, jumlah peserta majelis taklim semakin lama semakin banyak. Kemudian KH Humam Bajuri memutuskan untuk membeli sebidang tanah dengan bangunan layak pakai yang ada di atasnya. Kegiatan dan bangunan inilah yang menjadi cikal bakal Pondok Pesantren Al-Imdad. Saat ini, perkembangan Pondok Pesantren Al-Imdad cukup pesat, baik dari jumlah santri maupun fasilitas dan bangunan yang dimiliki. Jumlah santri di Al-Imdad Pandak sekitar 300 orang santri mukim dan 200 orang santri non-mukim. Jumlah ini belum termasuk santri yang berada di Al-Imdad Pajangan. Kalau di total jumlahnya ribuan santri. Program-program yang diselenggarakan Pondok Pesantren Al-Imdad cukup beragam. Dari Tahfiz Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah, Madrasah Sanawiyah, hingga Madrasah Aliyah. Juga Ma'at Ali, pembelajaran membaca kitab kuning, majelis taklim, dan majelis mujahadah. Di luar kelas disediakan beberapa kegiatan ekstra, disesuaikan dengan minat para santri, diantaranya ada hadroh, seni baca Al-Quran, kaligrafi, olahraga, pencaksilat, dan aneka life skill. Di samping memberi bekal para santri dengan ilmu-ilmu keislaman dan ekstrakurikuler,
Pondok Pesantren Al-Imdad juga menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi santri dan alumni. Terdiri dari lembaga mandiri mengakar di masyarakat dan wirausaha santri. Untuk program wirausaha, para santri dibekali dengan rintisan industri produk wingko, kue dan roti, jamur tiram, emping Garut, emping singkong, serta ceriping singkong. Ada juga program kesehatan berupa Poskestren, pos kesehatan pesantren. Kemudian ada juga program sosial berupa santunan santri keluarga miskin dan pemberian beasiswa santri yang tidak mampu. Semakin istimewa lagi, Pondok Pesantren Al-Imdad juga menyelenggarakan program lingkungan hidup dari pengelolaan sampah, pembuatan pupuk organik, kebun bibit, peternakan, pertanian hortikultura, kerajinan berbahan baku sampah, dan semakin terasa kehadiran pondok bagi lingkungan sosial sekitar. Karena Al-Imdad juga menyelenggarakan pendampingan peternak dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Berbagai program pendampingan, pemberdayaan, serta bina lingkungan dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Imdad yang berlokasi di Dusun Kedung, Desa Gowosari, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Rasanya lengkap sekali jika kita menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Imdad. Ada bekal ilmu keislaman, ekstrakurikuler, life skill, ramah lingkungan, hingga pendampingan masyarakat. Pesantren Al-Imdad ada sekitar 900 orang santri putra dan putri yang masing-masing 400-an lebih putra, 400 lebih putri. Kemudian mereka berasal dari berbagai penjuru NKRI, mulai dari Sumatera Utara sampai Papua. Dan memang yang paling banyak sekitar DIY dan sekitarnya. Output yang kita inginkan adalah santri di samping memiliki kemampuan dalam keilmuan keagamaan yang mumpuni, tentu saja mereka menguasai kitab-kitab kuning, menguasai ilmu keagamaan secara keseluruhan, juga mereka memiliki bekal untuk hidup. Dalam artian ada life skill. Mereka bisa memenuhi tantangan hidup yang akan mereka hadapi di masyarakat. Kita tidak hanya sekedar memberi bekal mereka untuk bagaimana life skill, tapi juga kemasyarakatan. Dalam arti kita mengutus mereka selama 1 bulan sebelum lulus itu harus berada di masyarakat. Mereka semacam KKN ada di masyarakat dan di situ ngurusi masjid, musola dan ngurusi masyarakat juga. Juga di sini juga ada program namanya pengembangan potensi santri. Santri yang memiliki potensi-potensi tertentu. Misalnya potensi akademik dalam bidang matematika, dalam bidang fisika, kimia, akan kita beri tambahan khusus untuk mereka setiap seminggu minimal 3 kali. Kemudian yang memiliki potensi olahraga umpamanya, dia potensi di bidang voli, maka di sini ada 15 orang yang kita persiapkan untuk menjadi ahli di bidang olahraga voli, silat, pingpong, badminton, dan lain-lain. Itu sesuai dengan potensi masing-masing. Dari kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10 habis mata pelajaran apa ini? Mata pelajaran baca kitab. Baca kitab. Oh iya, oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian Jejak Islam kali ini tentang warisan pendahulu kita. Dan ada sisi yang perlu dipertahankan, ada sisi yang perlu dikembangkan juga supaya syiar dan agama Islam kita bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Sampai di sini dulu Jejak Islam, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.